Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi struktur teks anekdot. Mengingatkan pembelajaran minggu kemarin, teks anekdot itu memiliki 5 struktur. Yang pertama, abstraksi, kedua, orientasi, 3, krisis, 4, reaksi, dan yang kelima, koda. Apa yang dimaksud abstraksi? Abstraksi itu adalah gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Sedangkan orientasi itu adalah latar belakang mengapa cerita itu terjadi. Krisis, pokok masalah dalam sebuah cerita. Reaksi, bagian penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah koda, bagian penutup cerita. Dari teks aksi maling tertangkap CCTV akan kita analisis. Pertama itu ada abstraksi. Seorang warga melaporkan kemalingan. Sedangkan orientasinya adalah percakapan antara pelapor dan polisi. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Itu orientasinya. Kemudian krisis. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam, itu termasuk krisis. Sedangkan reaksi itu belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Sedangkan koda hanya bisa pasrah tak berdaya. Itu adalah salah satu contoh struktur teks anekdot. Yang selanjutnya yaitu mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contoh penyajian teks anekdot dalam bentuk dialog yaitu percakapan 2 orang atau lebih. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil petikan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis yang dikatakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat langsung, yaitu ada 3. Pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, di sini sudah ada contohnya. Percakapan antara Tono dan Udin. Itu diapit tanda petik. Terus kemudian yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini sudah ada contohnya juga. Huruf awal setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Ini saya dan itu huruf awalnya menggunakan kapital. Yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, nama Tono dan Udin itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Itu adalah ciri-ciri kalimat langsung. Selanjutnya yaitu menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot. Dalam contoh cerita teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, dalam teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi dapat kita tentukan unsur kebahasaannya. Saya ingatkan lagi, kemarin unsur kebahasaan itu ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah kalimat retoris. Kalimat retoris yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban.
Yang selanjutnya menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, konjungsi kata penghubung. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata kerja aksi. Yang selanjutnya menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Nah, dalam contoh kalimat, untuk kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik jaksa menuntut umum menyerang aksi, itu termasuk menceritakan masa lalu ya. Kemudian kalimat retoris, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Nah, itu termasuk kalimat retoris. Yang selanjutnya konjungsi, akhirnya hakim berkata, Pak tolong jawab pertanyaan jaksa. Akhirnya itu ya termasuk konjungsi. Terus kemudian kata kerja aksi, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Terus kemudian kalimat perintah, Pak tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, itu perintah. Kemudian yang terakhir kalimat seru, oh maaf. Nah, itu ya. Untuk pembelajaran kali ini tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa lewat WA. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.